cowok-cowok Ambon tuh paling suka pakai topi. Iya. Karena kalau pakai jilbab putih. Karena kalau pakai sabu dapat tangkap. Iya. Flawless Podcast. Jadi bagaimana Paps? Hari ini kita bahas kenapa Ambon, kenapa? Kenapa ya? Kenapa orang Ambon? Ini ketemu kayaknya mesti bahas hal-hal yang receh dong. Oh, Karena episode kemarin tuh kayaknya ketemu agak sedikit berat. Beta nih- Sampai bawa-bawa nama pemerintah. beta paling suka lihat kan katong suka konten di Flawless Cafe ya. Beta tuh paling suka lihat, beta tanya-tanya orang kenapa dorong tuh jarang mau datang di Flawless atau merasa bukan pasarnya Flawless. Lalu dia bilang karena dari outfit Maksudnya tampilan. dan tampilan dan sebagainya Oh, macam. mesti masuk tuh apa keren dan Iya lain keren. OTD. Ya mesti orang pergi ke kafe kan mesti harus keren toh. Iya, tapi sebagian orang mungkin merasa bahwa ribet deh kayak begitu. Beta pingin cuma tak ada wifi atau beta pingin cuma ngobrol santai. Nah, kayak gitu tuh. Tapi Terus yang beta perhatikan orang Ambon ini mungkin dari 5 orang yang datang bisa sampai 3 bahkan 4 tuh pakai topi pakai laki-laki. laki-laki. Iya. Kenapa orang Ambon suka pakai topi? Orang Ambon paling suka pakai topi. Itu kata tema nih, bridgingnya, saudara-saudara. Cowok-cowok Ambon tuh paling suka pakai topi. Iya, karena kalau pakai jilbab putih. Karena kalau pakai sabu dapat tangkap. Iya. Mampu karni. Iya, kenapa cowok? Dan itu dari dulu. Dari Dari- kaum bapak lagi. Iya, tuh. Kenapa yang suka pakai topi? Seng pede dong rambut atau? Baru topi itu yang spesifik. Hmm. Topi itu mesti topi yang kayak Anda sih topi mana? Ini? Yang topi yang kayak gini. Maksudnya Oh, seperti ini baru harus tertutup. Umuka. Iya, dia harus tertutup begini. Yang pernah kalau pakai topi lalu kayak pakai topi Ah. bundar. Bahkan pada zamannya begini, Pak Bin. Cuma di ekor mata tuh baru pantau di ujung-ujung. Toh ada zamannya begitu. Pantau di ujung-ujung. Kenapa? Kalau menurut Pak Bin bagaimana? Kalau menurut beta tuh mungkin karena faktor dari dulu orang dulu pakai itu karena pada zaman itu rata-rata orang bekerja itu di luar, di lapangan. Outdoor. Iya, orang bekerja tuh dan di Ambon ini kan panas, Oh iya, faktor cuaca. faktor cuaca. Masuk akal. Mungkin logik. Lalu makin kesini ya orang pakai topi. Oh iya. Orang Ya. pakai topi terus, pakai topi sampai sekarang ini orang pakai topi. Bahkan beta tuh akhirnya beta dapat dia punya bahasa keren di fashion. Itu istilahnya tuh fashion statement. Fashion statement. Sampai kayak kalau katong di Jakarta katong lihat muka kulit agak coklat sedikit pakai topi fix orang Ambon. Fix orang Ambon. Tuh kayak fashion statement begitu. Statementnya orang Ambon mesti pakai topi. atau di rumah. Ah, Walaupun dong rambu juga kalau mau bilang rambu bagus. bagus. Atau kamu bilang karena dulu orang Ambon sempede dan numpuk rambu yang keriting. Ya, Cowok-cowok Ambon. mungkin, tapi kan belakangan itu yang lagi relate di zaman sekarang kalau pakai alasan itu. Karena sekarang kan banyak potongan barber, apa French cut, apa-apa segala macam tuh. Baru kalau pakai topi sampai sekarang tuh sampai fashionnya tuh mau malam, tengah malam tuh mesti pakai topi. Mau di luar nongkrong loh. di mana di dalam nongkrong di dalam juga pakai topi. Pakai begitu. topi, iya. Hmm. Apalagi pakai topi, pakai hoodie. Ada itu kayaknya orang selingkuh masuk bioskop. Orang selingkuh masuk bioskop, dia lupa masker. Basket. Baru helm. Itu kok orang kaya. Orang kaya kayaknya. Iya toh, maksudnya itu jadi fashion statement. Jadi kita tuh bisa langsung identifikasi. Ini orang Ambon nih. Beta pernah begitu di stasiun Gubeng di Surabaya. Beta dari jauh, beta pakai begitu, pakai topi, tak, pakai hoodie, ransel, celana pendek, spokat. Ya Allah. Nah sekarang tuh spokat kesini.
sepatu. Jadi beta dari jauh, lalu ada security sana, langsung mata beta jauh-jauh. Timur. Demi Tuhan. Beta langsung mantua begini. Sama nih. Hitam sama kau. Beta pas merapat. Bagaimana tuh Kak? Lalu nanti bilang kata Papua, Ambon, Kupang. Langsung beta bilang kata Ambon. Pertama kali beta bilang iya, makanya nanti beta bingung ke check-in tiket dan sebagainya macam. Lalu nanti beli tiket memang sudah di Indomaret. Lalu nanti mari coba tak. Nah, sudah saya duduk di situ santai, beta Ambon. Sudah nanti pikir tak beta pun pas sebagai macam tak. Antu bisa identifikasi beta dari beta enggak ya, dari OT desa. Hari itu kalau saya sih pakai topi, kayaknya antu tahu sih orang Bugis. Monokromo, monokromo. Magetan Jawa Tengah, Magetan Jawa Tengah. Iya tuh, sampai itu tuh jadi itu identitas tuh itu. Tapi kalau kau tak main sekarang di Salatiga tuh, dia pakai topi gak sih lah? Dia pakai helm. John kritik Larut masih. Iya, John kritik Larut masih. Gara-gara John saja jalan skip dapat bangun. Pak Bedouin Watimena langsung respon ya. Langsung bangun. Tapi sabar, ada dia punya makceleng di akhir. Jadi 3 hari atau seminggu dari itu Pak Bedouin kan baru habis masa jabatan habis. Selesai. Langsung katanya pembangunan stop lagi. Tapi maksudnya lu masih lanjut kah atau memang? Katanya sih stop. Ya beta baca komen di TikTok sih. Siram sirtu kah atau? Sian tahu sejauh mana itu. Kayaknya stop baru dong. Aku belum sampai di John ke rumah. Baru John yang kritik. Makanya rumah jangan terlalu ke dalam. Atau makanya nanti pilih Pak Bedouin lagi ya. Kata tadi stop gara-gara mic mati. Innalillahi Mike, siapa Mike Pesurnai? Mike Mohede, ya Allah. Jokes itu 2 kali hari ini, saudara-saudara. Harus prihatin, John ada salah 3 dia bisa cek masih akan sampai di Dongka belum. Baru masalahnya John punya rumah itu bukan di muka jalan raya, akan naik ke atas. Saya mungkin orang aspal ke atas. Sebenarnya tuh John yang peduli. Peduli itu jalan di Salatiga. Yalah, John lagi support. Kalau jalan di Salatiga mulus, dia akan peduli dengan Ambon. Iyalah, yang pernah dengar John Larut masih. Dia sekarang lagi support dia pacar untuk pemilihan apa tuh? Pijen lah. Pijen? Merpati. Ya, namanya dia juga komedi. Dia punya cewek ini masuk di Partai Damai Sejahtera. Iya. Merpati tuh. Injeksi. Oh iya betul. Ketemu ngobrol orang yang ada lah. Malas. Kasihan. Dia kembali ke rumah bapak. Ambon tuh suka pakai topi. Oke, beda tanya dulu. Saya suka sih pakai topi. Dan kenapa sih pakai topi? Beta tuh selalu beta tuh ada ciri khas sendiri. Kalau beta pakai celana panjang, dia akan pakai topi. Kalau pakai celana panjang, dia akan pakai topi. Walaupun pakai celana panjang, walaupun pakai celana pendek, kemeja tetap pakai topi. Pakai topi. Biasa sesuaikan. Kalau tapi beta apanya biasa pakai topi. Tapi koleksi topi lumayan. Karena beta lebih sering pakai celana pendek kan. Keseharian beta pakai celana pendek. Karena kalau pakai celana dalam kan lucu tuh. Celana dalam set The Rock di WWF. Yo, selain itu orang Ambon tuh itu. Tadi beta ada bilang tuh kayak pakai hoodie, sweater, yang gimana? Ini musim hujan saya ketemu kepanasan. Iya toh. Kecuali kalau saya motoran, terus pas sampai saya buka apa sebagainya, atau bawa mobil, atau AC. Tapi panas kan pakai hoodie apa segala macam di keseharian. Iya. Atau memang kan ada seorang Ambon, anak-anak muda Ambon ya, rata-rata yang cowok-cowok tuh suka yang berbau hip hop kayak Aran. Tapi Aran gaya ini Starboy bukan Starboy. Maksudnya sedikit-sedikit hip hop itu kan identik dengan topi. Topi, ya. Iya. Ada musimnya kan katong sama begitu, katong fashion statement hip hop sekali. Terus kira hip hop sekali. Pakai apa? Baju-baju fubu ya. Sufit
Apa? Dulu tuh yang begini. Iya. Jaring-jaring kan. Kayak anak kecil pakai topi belakang. Bang. Apa lagi? Orang-orang mau fashion statement tuh. Topi. Itu tuh pasti topi. Kedua tuh anting-anting. Sen juga ya. Tapi dulu tuh rata-rata anting-anting. Oh iya, beta kanan kiri. Kanan kiri anting. Iya anting. Glenn, kalau itu Glenn Craig David. Bahkan Glenn saja pakai topi. Iya. Bahkan Glenn saja pakai topi. Glenn pakai topi. Dari dulu. Iya, dari dulu. Mau topi bundar, topi kupluk. Dodi pakai topi. Dodi pakai topi kan? Pakai topi. Siapa lagi penyanyi Snapback suka pakai snapback. Oh iya, penyanyi Ambon. Tapi yang belakang Bok tutup poli pakai jas. Iya betul. Pakai ini ada lagi. Tapi apa? Ini kalau semua hari wasar Wela Rambo itu kasih Wela Rambo kasih lurus. Iya. Si bisa pakai tanpa kasih lurus lah. Wela Rambo kasih warna rambut. Cewek kah cowok? Mau Natal kah? Cewek Mau kah Lebaran? Cowok. Oh ya? Iya tuh. Oh kita jarang ketemu. Rata-rata tuh yang kadang cewek saya yang Kasih Wela pirang Rambo. rambut. Apalagi kalau sekolah dari pengadilan negeri, Iya. kantor pengadilan agama. Habis cire tuh. Harus cewek. Ternyata kasih Wela Rambo sih kenapa? Itu fashion statement lah kayaknya. Cewek kalau misalnya baru habis cerai. Iya. Bukan cewek dong. Kalau cewek sing cerai dong. Oh iya, cewek kalau baru habis jadi janda. Iya, baru jadi janda. Iya. Janda remaja lah. Artinya janda masih baru, segar. Masih segar. Fresh from the oven. Baru Hangat-hangat. Baru statement baru keluar bahwa dia jadi janda. Kenapa mesti rambut merah ya? Iya, betul. Oh, siapa Padahal rambut yang merah yang keluar tuh rambut kuning. Iya. Baru kalian bilang rambut merah. Kenapa selalu rambut merah? Iya, tapi banyak fashion statement yang berarti dia punya kesimpulan yang ketemu bahas tuh banyak fashion statement yang tidak sesuai dengan keadaan di situ atau apa ya bahasanya bagaimana? Kayak contohnya itu, kadang kebanyakan baru cerai aspirasi usia apa konteksnya apa ini? Iya, mungkin dia ingin lebih jadi fresh kembali, lebih merasa jadi muda lagi untuk mencari pendamping yang baru atau karena berangkat dari dia stres. Bisa rilisnya lewat kayak begitu. Dia harus memperindah dia punya tubuh. Dan dia merasa kaspirang rambut itu memperindah. Oke. Terus tadi suka pakai hoodie, jaket tabal-tabal, basar-basar, padahal di cuaca Ambon yang lagi panas ini, ya bagaimana kayak sing nah itu tuh kan paling sing enak bakaringan. Risi tuh atau risi bakaringan sementara pakaian kayak begitu musim hujan saya paling kepanasan. Kita ada punya satu pertanyaan yang berbeda lucu lah. Lucu. Topi, saya pernah punya topi apa yang kalau sekarang saya pikirkan tuh anjing dulu bisa pakai topi ini. Beta sekarang punya topi ini, pakai topi ini, dan bangga pakai topi itu. Topi Glenn, topi kodok. Topi mafia tuh. Iya, Glenn awal-awal tuh. Glenn Januari. Topi Kekops. Tapi sekarang kan akan modelnya lain, bukan yang langsung lancip begini kan sekarang akan ada bengkak. Oh itu, merasa kayak kenapa sih? Iya, asli. Tanya beta dong. Saya apa? Topi tersayang. Tuh ngalai. Tapi sebenarnya ada topi tersayang tuh. Warna biru spesifik. Mereka masih ingat. Orang-orang yang sekarang itu topi tersayang tuh film apa dulu sinetron nih? Tersayang dong. Yang main Jian Faira dia. Anjas Mara. Tersayang. Kita baru sampai sekarang itu pikir. Jian Faira dan Primus kah Anjas Mara ya? Kenapa bisa itu punya topi tersayang? Baru tersayang 1, 2, 3. Dan itu faktanya adalah bukan beta orang tua yang beli tiba-tiba. Pasti dengan sadar. Beta dengan sadar minta untuk pakai topi tersayang. Wow. SD kalau sing salah. Itu aib sih. Itu aib asli. Aib itu. Tersayang. Kalau ada yang sih topi tersayang, coba dong googling topi tersayang. Pada zamannya itu hype lah itu. Hype. Ada yang warna biru, ada yang warna pink. Coba sih yang biru ya.
beta biru. Warna template tuh. Warna ya cowok tuh. Cowok. Iya karena memang kayaknya Anjasmara pakai biru. Iya. Si Gian Ferreira kayaknya pakai pink. Wow. Kalau dong anak-anak di Ambon ini masih kayak merasa bahwa pakai topi harus bermerek. Tau? Makan sekarang kan so ada kayak yang second brand Iya, second brand, thrifting. Iya. Orang juga cari-cari topi di Flores juga ada jual. Iya. Gudang topi Instagramnya. Kayak iya sampai segitunya, sampai dong karena berburu brand. Rata-rata merek apa yang paling orang Ambon banyak pakai? Topi yang sama. Topi yang sama. Sekarang tuh itu apa yang baseball punya nih. New York. Ya New York. LA. New Era itu. Ya tapi kebanyakan itu. Apa ya? New York. Yankees. Bedanya adalah beda antara waktu punya pakai topi dan pakai kaos atau kemeja. Kalau topi sama, B aja. Iya, bisa dimaklumi. Bisa dimaklumi kayak misalnya beta pun topi New Era nih yang NY itu. Iya. Terus kayak warna hitam, terus ada punya yang warna biru misalnya atau punya bahkan spesifik warna hitam juga kayaknya orang masih B aja, biasa saja. Tapi kalau misalnya bajunya yang sama, wah lain. Itu memalukan sih. Datang ke Tampo baru pakai baju yang sama tuh aduh. Iya, kenapa ya? Ada perlakuan yang sama di konteks yang sama. Iya, padahal itu konteksnya sama-sama. Tapi perlakuannya beda antara baju dan topi. Sama kayak misalnya anak-anak SMA. Zaman SMA tuh kan dibagikan topi itu. Ya. Tuturi Handayani. Tapi anak-anak sih pakai topi itu. Iya. Ya. Atau ada yang zaman SMA kalau ente pakai topi. Beta pakai itu, tapi ya itu lagi-lagi beta kasih bengkokan sebelah muka, terus nanti kayak coret-coret apa. Iya, kayak topi SMP dulu. Iya, sampai dia pun apa nih yang di depan itu? Iya, pet patah toh. Iya. Kasih segitiga begini. Baru ini gambar Nike. Apa sih? Sejak kapan Nike produksi Tuturi Handayani? Kayaknya kerja sama Nadiem Makarim X Nike kayaknya tuh. Tendikan 5.0. Dulu sempat ada zaman topi ini lagi kalau orang-orang sih tahu. Dan orang Ambon banyak pakai topi tenis. Iya, yang bolong tengah, iya. Tapi itu katanya SD kayaknya. SMP. Oh iya, SMP. Iya. Apalagi kalau ada gambar di muka apa tau? Dufan. Dunia tahu Dufan. Dufan itu sepatu sepeda ya, topi sepeda. Topi olahraga lah, topi olahraga itu. Tapi yang saya habis zaman tuh topi yang ini ya, yang biasa saja. Iya. Tracker ya. Iya. Ya, bahkan orang Ambon tuh sampai spesifik itu kalau cari topi brand, terus dong periksa pet, apa segala macam. Betul-betul dong spesifik. Sampai yang kayak itu, sampai ada brand yang dong cari, sampai dong nekat beli di thrift, di second brand. Wah, ini kita kayak punya ide nih. Kenapa? Di Ambon ini belum ada. Rata-rata kan orang punya merek, rata-rata anak Ambon tuh baju. Usaha baju itu kan yang waktu ini sering lihat banyak tuh. Iya. Local brand. Tapi kayaknya topi itu belum ada, padahal itu pasar yang pernah ada produksi. Ada yang main di kolam itu. Pernah Emater tuh produksi topi. Tapi satu kali sah kalau saya salah. Dia tuh banyak corduroy. Tapi satu kali sah. Belum ada updatean topi yang baru kayaknya. Dari anak-anak lain yang bikin merek itu di Ambon belum ada yang. Kayaknya bagus tuh. Topi ya? Iya, topi. Spesifik topi saja. Kayak misalnya baju nih proud Ambon rata-rata itu kan Maluku, Ambon, tapi murah. Pasar Mardika dan sebagainya yang di Dumpung Badang tuh, di Dumpung apa sablonan itu. Kalau misalnya topi, tapi diidentikan dengan gaya lokal misalnya local pride Ambon ini tuh kalau jalan ke ini beta mau tanya nih, Anda Yose ada lokal brand, toh? Emater kan tulis Moluka paling besar. Kalau Yose bakal tulis apa? Kan biasa edisi pertama itu harus perkenalan, jadi kita harus tulis ketemu brand apa besar begitu, hal yang harus bikin orang notice begitu. Oh jadi maksudnya tema masih akan tulis apa? Merek nih iya. Harus tema Maluku. Iya dong. Apa? Tema Maluku. Iya.
Pegang tulis apa? Kalau beta tuh kayaknya beta akan fokus di kolam hal-hal yang orang kesampingkan akan diambil. Iya, contoh. Kasih contoh, misalnya Pasar Mardika. Iya dong. Selama ini kalau misalnya kau tuh lihat video-video orang ambil dari video-video kota Ambon ya, orang ambil dari atas tuh, pakai apa sih, drone, pakai drone. Sing pernah lo orang kayak macam drone ke Pasar Mardika dan lain sebagainya. Tapi selalu fokus JMP, rata dalam kota. Terus pas sampai Mardika belok balik. Sing pernah kayak orang kasih orang Ambon tuh kayak merasa bahwa Pasar Mardika tuh jadi hal yang harus tutup akan baik-baik begitu. Per dunia jangan sampai orang dari luar tuh tahu bahwa ini ada sebuah sisi lokasi tuh yang menurut orang Ambon rata-rata pikir itu semraut Pasar Mardika, lalu orang luar tuh tahu begitu. Tapi sekarang kan Surapi semenjak Pak PJ Wali Kota Pak Puduen Watimena, maksudnya Supelugaran ya. Beta sih pernah lewat lah sih. Beta pernah lewat, jadi apa bangunan pasar tuh bagus lah. Tapi kita menjual ikan. Karena kalau potong semua berprinsip kalau rezeki itu semua sudah diatur. Iya. Walaupun naik ke lantai 5, lantai 6 juga capek. Malas juga kalau jual di atas. Apalagi orang Ambon nggak tahu yang capek-capek aja kalau depan langsung lewat. Iya. Ada sih. Nah kalau beta Pasar Mardika sih. Terus Pasar Mardika. Pride begitu Pasar Mardika. Beta apa ya? Beta Mardika Market. Beta mangge. Mangi. Iya tuh. Bagus tak? Oh nama buah-buahan, nama pohon-pohon. Terserah beta sekarang apa ini? Beta yang punya. Oke, jadi kata kembali. Kenapa orang Ambon tuh suka pakai topi? Cuaca oke, masuk akal. Kalau bentuk rambut susah relate lah. Berarti karena memang cuaca saja. Dan kebiasaan. Yang akhirnya karena kalau bilang cuaca, malam juga orang pakai. Atau yang karena rata-rata yang pakai topi malam-malam orang pencuri kan sing juga. Seng lah. Jadi itu bahkan iya betul lupa pada zamannya tuh orang ini pencuri topi itu. Yang lewat yang motor, tarik topi, begal topi. Iya toh. Selain jamras ada begal topi. Jamras lagi. Atau sih jangan coba-coba jangan di Ciku Amplas. Ada orang yang kakak-kakak anak-anak pasar ancolan-ancolan dong, sipun topi bagus. Apalagi jam-jam topi HNR kakak apa barang. Harian Robert. Iya toh. Ada orang yang sampai segitunya. Oke, jadi kesimpulannya yang logik itu ya cuaca itu kayaknya dan faktor kebiasaan turun-temurun bahwa pada dasarnya cowok Ambon mesti pakai topi. Nah, sebelum tutup nih, apa? Menurut saya cewek pakai topi kalau dari ente pun POV ini dari sudut pandang bagus sih. Cewek pakai topi. Beta salah satu outfit yang paling bikin beta red flag adalah cewek hijab pakai topi. Tapi tergantung topinya. Kalau topi rimba masih oke beta, serius. Hijab, tapi dia pakai topi rimba. Topi apa? Kayak apa itu entah namanya tuh yang masih lihatnya oke, tapi yang pakai topi yang apalagi snapback apa gitu. Baru beta red flag. Buat pakai kerudung kayak gitu. Iya kayak kurang. Kayak kurang ya. Agak kurang saja sih. Tapi kalau cewek sing jilbaban gitu terus pakai topi fine aja sih. Sing sih bang, kalau beta sing cewek itu bukan pakai topi sih. Pakai kalau memang dia sing jilbaban, dia sing kerudung, dia pakai bando. Pakai bando yang kayak Cece, siapa dia punya dulu tuh? Kelinci. Kalau sing iblis. Biasa nonton Borden jual di muka laki. Itu refleksi. Iya. Apa kita kurang nyaman lihat, agak kurang itu. Kecuali mungkin dia lagi olahraga ya. Atau dia lagi aktivitas outdoor saja lah. Aktivitas outdoor yang ini panas apa supaya. Jadi alasan yang paling logik itu kenapa orang suka pakai topi, cuaca. Selain itu kayaknya sih. Selain ini cuma fashion dan kebiasaan. Kebiasaan. Tapi sudah jadi identitas. Sudah jadi fashion statement. Sadis. Apa lagi Papin? Kau nanti bakal bahas apa lagi ke depannya?
nanti tanya-tanya teman-teman yang mau Iya. sih kira-kira kenapa orang Ambon apa gitu. Kenapa orang Ambon apa gitu? Kenapa orang Ambon Kenapa orang Ambon bicara paling banyak kayak ketemu dua nih. Nah, iya. Kenapa orang Ambon paling suka komen orang? Kenapa orang Ambon paling nodek orang? Pokoknya begitu lah. Ya sudah. Sampai jumpa di tema berikutnya. Nanti kita bahas-bahas lagi ya. Dadah, Pak Bin. Nah,